Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan membawakan tema kali ini dengan obat antimikrobial. Ya, apa yang dimaksud dengan obat antimikrobial? Obat antimikrobial adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit parasit yang disebabkan oleh mikobakteri. Sangat jelas ya. Kemudian ada dua spesies mikobakteri yang sangat penting dalam klinik yang saya yakin teman-teman semua sudah mengenal, yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. Teman-teman pasti sudah pernah mengenal Mycobacterium tuberculosis menyebabkan tuberkulosis. Mycobacterium leprae pasti menyebabkan lepra. Kali ini kita akan membahas mengenai dua kelompok tersebut, obat anti tuberkulosis dan obat anti lepra. Ya, oke baik. Berbicara tentang obat anti tuberkulosis. Anti tuberkulosis ya kita yakini memiliki beberapa kategori ya. Namun demikian kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu mengenai apa saja sih yang termasuk yang biasa digunakan untuk tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu suatu basil gram positif ya, di mana basil mikrobakteri ini sangat sulit untuk dibunuh dan sesudah pengobatannya sehingga memang memerlukan waktu pengobatan yang cukup lama ya. Perlu teman-teman ingat di sini ada beberapa macam-macam obat untuk first line-nya, untuk second line-nya, dan pasti teman-teman sudah menghafal kapan sih kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga, dan ketika pasien mengalami MDR atau multi drug resistant TB. Ya, jadi teman-teman silahkan dipelajari mengenai penyakit-penyakit tersebut dan bagaimana algoritma terapinya. Nah, jadi teman-teman berbicara terkait dengan mikobakteri ini tuh bersifat dorman ya, jadi dia akan cenderung di dalam tubuh ya, si sel inangnya tuh awalnya tertidur ya atau pingsan begitu ya karena belum aktif. Nah, dan kalau misalnya ketika dia aktif ya dia akan memberikan suatu kondisi gejala klinis pada si pasien. Nah, dengan demikian itulah suatu hal kenapa sih obat-obatan ini sering resisten ya dari berbagai macam obat ya, karena memang mereka itu dimatikannya memang harus sangat lambat begitu, sehingga itu yang memudahkan obat-obatan menjadi resisten di dalamnya. Oleh karena itu tidak heran pertama pengobatannya itu harus kombinasi. Ini kan kombinasi ya, harus kombinasi, tidak boleh tunggal, dan juga memang memakan waktu yang lama karena ada historinya teman-teman. Jadi dulu itu kombinasinya itu yang digunakan adalah ini saja, isoniazid dan juga rifampicin ya, rifampicin. Namun ternyata isoniazid dan rifampicin ini obat yang paling efektif, kombinasi yang paling efektif diberikan selama 9 bulan. Ya, jadi 9 bulan itu dapat menyembuhkan 95 hingga 98% kasus tuberkulosis. Nah, bisa dibayangkan 9 bulan ya, seperti ibu mengandung begitu ya, melahirkan jelas ada anaknya gitu kan. Kalau misalnya ini tuberkulosis ya 9 bulan sangat lama. Nah, oleh karena itu dengan ada tambahan pirazinamid teman-teman, ternyata dengan penambahan pirazinamid ke kombinasi isoniazid dan rifampicin dapat memangkas waktu pengobatan ya, tanpa memberikan efek negatif gitu ya, misalnya ADR itu tidak gitu ya, sehingga pengobatan bisa menjadi 6 bulan saja. Nah, awalnya 9 bulan di courting nih jadi 6 bulan karena ada kombinasi pirazinamid. Kemudian berarti harusnya ketika kombinasi dengan etambutol ya untuk kategori pertama bisa juga tuh mengurangi
mengurangi durasi, ternyata tidak. Jadi etambutol dan streptomycin tidak menambah atau mengurang durasi pengobatan menjadi tidak dipersingkat gitu ya. Tetapi kedua obat ini memberikan perlindungan tambahan untuk melindungi isoniazid dan rifampicin mengalami resisten. Gitu. Jadi isoniazid dan rifampicin ketika dikombinasikan dengan etambutol atau streptomycin dapat mencegah prevalensi kejadian resistensi pada kedua obat ini. Ya, itulah historinya. Ya, mengenai kenapa sih kok harus digunakan kombinasi gitu ya? Ada tujuannya. Nah, jadi teman-teman bisa diperhatikan dan juga tidak semua ya. Artinya gini, isoniazid dan rifampicin itu obat wajib memang ya digunakan ya. Jadi memang kategori pertama demikian. Tapi ingat, kalau misalnya lini kategori pertama itu adalah HRZE, ya ini kan suka disebut dengan H ya, isoniazid itu akronimnya tuh H, R rifampicin ya, HRZ ini pyrazinamide, E etambutol, S streptomycin. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau semuanya wajib dikonsumsi oleh seseorang yang mengalami TB, bagaimana dengan kondisi pasien anak? Kita ketahui etambutol kontraindikasi untuk anak karena dia dapat menyebabkan kebutaan secara permanen ya, ototoksik ya. Jadi teman-teman juga perlu ketahui bahwa ternyata tidak semuanya obat di dalam first line-nya tuberkulosis ini bisa digunakan untuk semua lapisan pasien gitu ya, semua umur pasien. Tetapi memang karena tujuannya itu HRZE itu paling ideal untuk mencegah resistensi, maka memang sebaiknya jika tidak ada kondisi tertentu penggunaan HRZE diberikan kepada pasien. Begitu. Nah, kalau yang di sebelah ini adalah second line agent ya. Jadi kita ketahui jika suatu kondisi ini adalah obat alternatif, kondisi di mana obat-obat first line itu sudah resisten. Ya, pertama, obat-obat pertama resisten. Kedua, gagal. Ternyata obat-obat ini, terapi yang first line ini gagal. Entah itu mungkin pasien itu tidak menunjukkan tanda-tanda benefit tanda-tanda efektivitas gitu ya, sehingga dikategorikan dengan istilah gagal. Atau ada juga pasien mengalami efek samping obat gitu ya, efek samping obat dari penggunaan first line. Sehingga yang serius tapi ya efek samping obatnya ya. Sehingga harus dicari lini kedua agar apa ya? Agar pasien tetap mendapatkan obat gitu ya. Dan ini sesuai dengan pengalaman dari penelitian, jadi ini beberapa obat ini bisa diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami ketidakmampuan atau keresistenan pada terapi first line penggunaan obat anti tuberkulosis. Nah, kita satu persatu jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan isoniazid. Perlu teman-teman ketahui, isoniazid adalah obat yang paling efektif dalam penanganan tuberkulosis. Ya, obat ini memiliki molekulnya kecil ya, jadi dia larut di dalam air. Nah, ini memudahkan untuk proses absorpsi juga. Ya, kemudian teman-teman kita ketahui bersama. Memang si isoniazid ini dia sebetulnya tuh dia termasuk ke dalam kategori memiliki efek bakterisidal. Tapi kecil ternyata ya, tetapi bakterisidal sehingga memang perlu dikombinasi gitu, baru dikombinasi. Nah, mekanisme kerjanya dari isoniazid dia itu menghambat pembentukan asam mikolat yang merupakan komponen esensial dinding sel mikobakteri. Jadi logis dong, kenapa kok isoniazid ini menjadi garda terdepan? Karena dia itu dapat mencegah proses pembentukan dinding sel mikobakteri. Ya.
Nah, isoniazid ini juga dia itu mematikan ya, sifatnya tadi mematikan sel atau bakterisidal. Nah, resistensi terhadap isoniazid berkaitan dengan adanya mutasi. Ya, jadi adanya mutasi gen yang dalam mycobakteri yang menyebabkan si isoniazid ini menjadi non aktif begitu. Nah, oke, kita sedikit berbicara terkait dengan farmakokinetiknya. Isoniazid yang tadi ya sudah dijelaskan ya bahwa dia itu mudah diserap di saluran pencernaan. Ya, isoniazid juga memiliki dapat berdiskusi ke dalam semua cairan di dalam tubuh, ya, sehingga memang sangat baik gitu ya di metabolisme di dalam tubuh gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Dan metabolit isoniazid dan sejumlah kecil obat yang tidak berubah, dia dieskresikan terutama di urin ya, tetapi tidak ada masalah. Dosis juga tidak perlu disesuaikan pada gagal ginjal ya. Kemudian yang menjadi perlu diperhatikan adalah pada pasien-pasien yang memiliki gagal hepar, ya, gagal hati atau gangguan di hepar yang parah, maka harus melakukan penyesuaian dosis. Ya, karena apa? Efek samping yang potensial terjadi pada penggunaan isoniazid, apalagi ditambah dengan rifampicin. Jadi teman-teman perlu tahu kalau obat-obat tuberkulosis itu satunya hepatotoksik, dua hepatotoksik, semuanya hepatotoksik. Jadi semua obat di tuberkulosis memiliki efek samping hepatotoksik, sehingga sangat logis ya seseorang pasien yang mengalami gangguan yang teridentifikasikan adanya penyakit TB, maka pada saat pengobatannya salah satu monitoringnya adalah fungsi dari hati, SGOT, SGPT-nya. Begitu. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang memiliki gagal hepar harus dilihat. Ternyata ya ini similar to pyridoxine. Jadi setelah diamati teman-teman, ternyata isoniazid ini memiliki struktur yang mirip dengan pyridoxine. Ya, saya juga nggak tahu ya kenapa kok bisa jadi mirip. Jadi yang miripnya itu ada cincin benzen. Ya, cincin benzen yang mana itu mirip sekali dengan dengan pyridoxine. Ya, ternyata teman-teman efek samping yang lain yang potensial terjadi di isoniazid adalah neuropati perifer. Ya, neuropati perifer. Neuropati perifer ini memang diamati beberapa pasien, ada sekitar 20%-an pasien ya, terjadi pada kondisi seseorang menggunakan isoniazid. Ya, karena kenapa terjadi neuropati perifer? Neuropati itu terjadi karena defisiensi pada pyridoxine. Ya, jadi kenapa kok isoniazid itu selalu digandeng dengan pyridoxine? Pyridoxine HCl itu nama bekennya adalah vitamin B6. Ya, vitamin B6. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kenapa kok isoniazid selalu digandeng sama pyridoxine gitu ya. Secara ya kebetulan ya bahwa isoniazid itu memiliki struktur yang mirip dengan pyridoxine dan ternyata isoniazid itu memiliki efek samping berupa neuropati perifer. Neuropati perifer tinggal diberikan pengobatan menggunakan pyridoxine ya, sangat mudah. Nah, perlu diingat juga isoniazid ini merupakan obat sediaan tunggal ya. Jadi memang biasanya dengan dosis tunggal ya. Jadi penggunaannya itu biasanya sekali minum gitu ya per harinya. Oke, saya rasa itu untuk memperkenalkan isoniazid ya. Dan mungkin sedikit lagi terkait dengan isoniazid. Isoniazid ini ternyata teman-teman dia itu kalau teman-teman pernah mendengar terkait dengan asetilasi ya, asetilasi
silakan bisa dicek lagi di biokimia ya. Jadi metabolisme isoniazid khususnya asetilasi oleh N-asetil transferase HT ya, itu konsentrasi plasma isoniazid pada asetilator yang cepat itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi dia itu ketika seseorang mengalami asetilator cepat ya, jadi clearance isoniazid yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat ketika isoniazid dikonsumsi pada seseorang yang memiliki gen asetilator cepat. Nah, biasanya sih tidak menimbulkan tidak menimbulkan hal yang dikhawatirkan sebetulnya. Tetapi di sini teman-teman perlu dicek kalau misalnya memang dia memiliki asetilator yang cepat, nah itu biasanya akan ada hubungannya dengan interaksi obat yang lain. Tapi ini hanya informasi tambahan saja. Oke, baik. Sekarang kita ke obat yang selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok mirip sekali ya, kurang lebih ini kan seperti bensin ya, cincin bensin. Nah, ini juga mekanismenya. Oke, baik, ini terkait tadi mutasi gen ya, sudah saya jelaskan di awal secara farmakokinetik. Nah, ini ketika asetilatornya cepat, ya memang cenderung menjadi hepatotoksik. Ketika asetilatornya lambat, dia mengalami neuropati, tapi ini jarang. Ya, tidak ini. Oke, ini tadi sudah ya saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke rifampisin. Ya, rifampisin. Jadi teman-teman, rifampisin itu adalah suatu turunan semisintetik rifampisin. Ya, rifamisin. Jadi suatu antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces mediterrani. Nah, obat ini efektif melawan bakteri-bakteri gram positif maupun negatif ya, kokus tuh positif ya. Dan negatif juga ada beberapa bakteri usus, mycobacteri ya. Mycobacteri, chlamydia gitu ya. Tapi ingat, karena dia sering banget resisten, maka harus berhati-hati. Ya, jadi kita tidak boleh istilahnya tanda kutip jorok gitu ya, membiarkan obat ini digunakan secara tidak selektif. Oke, mekanismenya rifampisin itu mengikat subunit dari RNA polimerase ya, dari RNA polimerase dependent DNA bakteri, dan karenanya menghambat pembentukan RNA. Jadi antibiotik ini, rifampisin ini dapat menghambat pembentukan RNA. Saya rasa sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Resistensi, ya resistensinya memang sering terjadi ya, hanya satu poin saja gitu kan, hanya melalui satu dari beberapa mungkin mutasi gitu ya, yaitu di gen RPOB ya, ini suatu gen, jadi resistennya ketika mycobacteri atau bakteri bisa menghasilkan RPOB, nah ini maka dapat mutasi ini dapat mengurangi pengikatan rifampisin ke RNA polimerase. Jadi itu kenapa kok RNA polimerase manusia jadi tidak mengikat rifampin dan tidak dihambat olehnya, karena hanya di bagian pengikatan rifampisinnya tuh hanya ke RNA polimerasenya bakteri saja. Ya. Nah, kalau misalnya bakteri tadi dia melakukan ini mutasi genetik di sini, maka kemungkinan besar rifampisin akan menjadi resisten. Oke. Nah, informasi tambahan lagi, rifampisin ini bersifat bakterisidal ya, bagi mycobakteri. Obat ini sangat mudah menembus masuk ke sel-sel fagositik ya. Sel-sel fagositik itu sel-sel pemakan. Ya. Oke, terus apa lagi? Nah,
Eh, Rifampicin secara farmakokinetik memang dia itu memiliki tingkat absorpsi yang sangat baik gitu ya, tingkat absorpsi yang sangat baik. Jadi ketika rifampicin itu diberikan dengan isoniazid ya, memang tujuannya untuk mencegah munculnya resisten bakteri. Jadi perlu diingat-ingat, rifampicin itu ya memang harus diberikan secara kombinasi gitu ya, jangan sampai dia secara sendiri karena bisa-bisa yaitu tadi rifampicin mengalami mengalami resistensi. Oke, ini tambahan informasi. Nah ini ya harus resistensi. Atypical Mycobacterium infeksi ya, itu juga bisa alternatif to INH. Oke, ini adverse reaction-nya ya, memang rifampicin itu kita ketahui menyebabkan warna orange yang tidak membahayakan sebetulnya ya pada urin, keringat, air mata. Jadi hati-hati pada pasien yang menggunakan kontak lensa ya, lensa kontak gitu ya. Itu dapat memberikan warna yang permanen ya pada bagian matanya kontak Jadi pada pasien TB yang menggunakan kontak lens itu mohon untuk disarankan dilepas. Nah, efek samping yang lain juga ya tadi ya saya sudah sampaikan bahwa dia juga hepatotoksik gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan apalagi ketemu dengan isoniazid itu juga dapat meningkatkan kejadian hepatotoksik. Oke, kemudian ini terkait dengan interaksi obat ya, dia sifatnya itu mengalami enzim inducer ya, inducer enzim. Jadi mohon teman-teman bisa memperhatikan ketika obat yang lain tuh apakah dia memiliki ada hubungannya dengan inducer enzim dengan enzim yang sama-sama diikat oleh si rifampicin. Oke, sekarang kita ke etambutol ya. Jadi etambutol ini adalah suatu senyawa sintetik ya. Dia larut dengan air, coba diperhatikan ya. Ada OH ini ya, ada bagian HH-nya juga, dia larut air, stabil dalam panas ya. Terus kemudian dia isomer dextro ya. Lihat mirip ya. Mirip gambarnya tuh mirip ya. Isomer dextro dari struktur di sini ya. Dan dibuat sebagai garam dihidroklorida ya, dihidroklorida. Oke, baik, mekanismenya ya, mekanismenya. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini sangat rentan dihambat oleh etambutol ya. Etambutol menghambat arabinosil transferase mycobakteri. Ya, saya ulang. Etambutol menghambat arabinosil transferase mycobakteri. Nah, arabinosil transferase itu berperan dalam reaksi polimerisasi arabinoglikan yang mana suatu komponen esensial dari dinding sel mycobakteri. Saya ulang. Arabinosil transferase berperan dalam reaksi polimerisasi arabinoglikan. Itu merupakan suatu komponen esensial ya, suatu komponen esensial dari dinding sel mycobakteri. Dan sama seperti sebelumnya, kejadian etambutol resistensi itu disebabkan adanya perubahan genetik. Ya, perubahan genetik, mutasi gen ya, mutasi gen dari si bakteri yang menyebabkan ya kerusakan pada etambutol gitu ya. Oke, dia diabsorpsinya baik ya, tidak ada masalah ya kalau kategori pertamanya si HRZE ini tidak ada masalah. Jadi memang diserap baik oleh usus gitu ya. Kemudian juga dan juga bisa menyebabkan resistensi itu ya, persamaan dari obat-obatan etambutol.
Nah, etambutol ini secara klinik memang harus dikombinasi ya, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi isoniazid dan rifampicin. Nah, efek sampingnya ya, efek sampingnya mungkin mohon maaf ya agak keliru tadi saya bilang bukan ototoksik ya. Efek samping yang sering terjadi adalah ini tadi ya, bersifat dengan yang paling sering tuh bersifat dengan kebutaannya, loss of visual acuity. Dan ini sering ya, ada beberapa pasien yang merasa ketika menggunakan obat ini kok pandangannya menjadi kabur. Nah, itu berarti efek samping etambutol terjadi, oleh karena itu segera dihentikan. Ya, harus segera dihentikan. Oke. Kemudian jadi etambutol itu memang harus dikontraindikasikan ya pada anak-anak ya, pada pasien anak-anak, dan juga pastinya harus berhati-hati pada pasien ibu hamil. Tapi sebenarnya kalau ibu hamil sih regimen kategori 1 tidak ada masalah sih selagi bisa dipantau ya. Nah, ini pirazinamid ya. Pirazinamid itu termasuk dalam keluarga nikotinamid ya. Obat ini stabil dan sedikit larut dalam air. Jadi memang kurang sedikit ya larut dalam air. Ya, tetapi obat ini masih bisa dicerna ya, masih baik dicerna di saluran cerna ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini tadi ya yang disampaikan terkait dengan mekanismenya. Ternyata pirazinamid ini diubah menjadi asam pirazinoat. Ya, bentuk aktif dari obat ini oleh pirazinamidase mycobakteri. Ya, pirazinamidase mycobakteri. Ya, saya ulang. Pirazinamid diubah menjadi asam pirazinoat, ya, bentuk aktif dari obat oleh pirazinamidase mycobakteri. Itu. Nah, target spesifiknya memang belum diketahui sih, ya, target spesifiknya belum diketahui. Tetapi tadi ya, bentuk aktifnya dari pirazinamid, asam pirazinoat tadi dapat mengganggu metabolisme membran sel mycobakteri dan fungsi transpornya. Bisa dibayangkan dong, ketika diganggu metabolisme membran selnya, ya makan hancur. Oke, resistensi juga memang terjadi ya, mungkin disebabkan terjadi juga sama seperti tadi adanya perubahan genetik yang mutasi gen. Pirazinamid ini merupakan obat lini pertama ya, memang digunakan kombinasi isoniazid dan rifampicin ya sebagai obat pensterilisasi ya, terkadang disebutkan obat pensterilisasi yang aktif terhadap organisme dari Mycobacterium itu yang dapat menyebabkan kekambuhan. Nah, jadi pirazinamid memang menjadi salah satu obat yang penting untuk digunakan sebagai anti tuberkulosis. Nah, bagaimana dengan efek sampingnya? Efek sampingnya cenderung kecil ya, tetapi yang paling utama memang pirazinamid menyebabkan hepatotoksik. Tapi terkadang beberapa pasien melaporkan bahwa ketika penggunaan obat HRZE diketahui terjadi peningkatan peningkatan kadar asam urat. Ya, ternyata setelah dicek hal ini pengobatan pirazinamid menyebabkan hiperurisemia. Ya, hiperurisemia sehingga dapat memicu artritis got akut. Nah, gampang sih pengobatannya, biasanya diberikan anti hiperurisemia, contohnya allopurinol. Ya. Oke, selanjutnya adalah streptomycin. Teman-teman kemarin sudah sempat bahas ya, streptomycin salah satu golongan dari aminoglikosida ya. Jadi kita ketahui dia memiliki efek untuk menghambat pembentukan protein sel bakteri ya. Nah, kita ketahui
bahwa dia merupakan satu obat di dalam regimennya tuberkulosis kategori pertama yang sangat nefrotoksik ya, sangat menyebabkan bisa berfaktor resiko mengalami kegagalan ginjal ya, sehingga biasanya memang harus diperhatikan ya. Selain nefrotoksik juga bersifat ototoksik ya. Mohon maaf ya, ototoksik itu adalah gangguan pendengaran. Ya, jadi kita harus perhatikan apalagi resikonya itu terjadi pada pasien-pasien lanjut usia. Oke, ini ya itu sekilas terkait dengan streptomycin dan dia injectable drug ya. Injectable drug. Jadi bisa dibayangkan dong kalau pasien sudah menggunakan obat ini, ya harus bolak-balik ya ke rumah sakit atau ke klinik yang menyediakan obat ini. Nah, ini alternatif second line drugs for tuberculosis ya. Jadi memang karena adanya tadi yang saya sebutkan di awal bisa jadi karena resistensi dari bakteri, resistensi dari golongan pertama, lini pertama, atau kedua kegagalan pada kasus tersebut ya, gagal menggunakan obat, atau yang ketiga karena toksik gitu ya, karena HRZS itu menyebabkan toksik pada pasien. Maka bisa pasien mendapatkan alternatif penggunaan obat second line. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu saya sampaikan ya terkait dengan penggunaan obat-obat terapi second line ya. Untuk second line sendiri, teman-teman bisa melihat di slide yang awal ya. Di slide yang awal itu kita tadi teman-teman sudah sempat membahas tentang pengobatan second line untuk pasien-pasien yang mengalami ketidakmampuan ya penggunaan kategori lini pertama. Secara singkat saja saya jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dengan golongan-golongan aminoglikosida ya. Di sini ada amikasin ya, ada amikasin. Sebenarnya ada juga kanamisin gitu ya. Jadi memang sering digunakan untuk mengobati tuberkulosis ya yang disebabkan adanya mengalami efek yang harus efek samping lain atau misalnya kegagalan menggunakan obat first line ya lini pertama. Jadi memang peran penggunaan amikasin, kanamisin itu pengobatan tuberkulosis itu meningkat seiringnya dengan terjadinya tuberkulosis yang resisten. Maka ini perlu kita khawatirkan ya bahwa penggunaan obat-obat ini ya semestinya sih harus betul-betul dihindari. Jadi kalau bisa pasien jangan sampailah second line ya. Jadi kategori pertama saja sudah cukup ya. Informasi lebih detailnya teman-teman bisa belajar di golongan aminoglikosida. Kemudian ada asam aminosalisilat ya. Asam aminosalisilat ini adalah antagonis sintesis folat yang aktif hanya pada Mycobacterium tuberculosis ya, hanya pada Mycobacterium tuberculosis. Nah, obat ini mirip sekali dengan asam para-aminobenzoat, masih ingat ya? Itu di golongan sulfonamid gitu ya. Nah, asam aminosalisilat ini cepat diekskresi di urin nih. Ya. Jadi biasanya karena dia sering di urin dan ternyata dia dapat menyebabkan ya menimbulkan kristaluria sehingga jarang digunakan gitu ya, sehingga jarang digunakan. Kemudian ada lagi ya, yaitu capreomycin. Nah, capreomycin ini adalah antibiotik inhibitor sintesis protein peptida yang diperoleh dari Streptomyces capreolus ya. Nah, teman-teman, capreomycin ini juga penggunaannya itu secara parenteral ya, injeksi.
Jadi dia obat suntik yang penting untuk mengobati tuberkulosis resisten. Ya, jadi harus diwaspadailah, jangan sampai ya penggunaan capreomycin ya. Dia juga sifatnya nefrotoksik dan juga ototoksik gitu ya. Jadi ya kalau bisa sih kembali lagi ya kita harus posisikan si pasien ini cukup menggunakan first line saja. Kemudian ciprofloxacin saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi golongan fluoroquinolone ini ya, selain aktivitas mereka terhadap banyak bakteri positif dan gram negatif, ternyata dia juga menghambat Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, biasanya yang paling aktif ya sebetulnya di golongan-golongan fluoroquinolone ini kan ada ciprofloxacin, ada levofloxacin ya. Jadi ternyata yang lebih aktif itu adalah levofloxacin dibandingkan dengan ciprofloxacin terhadap Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya sih terapinya yang sering digunakan itu adalah golongan levofloxacin. Ya. Tuh. Kemudian, teman-teman apa ini ya? Ini ya. Clofazimin. Ya, clofazimin. Clofazimin itu juga kurang lebih sama ya. Kita lanjut saja ke sikloserin ya. Sikloserin juga kurang lebih juga sama ya. Jadi inhibitor penghambat dinding sel juga ya, sama-sama seperti clofazimin ya, tapi juga sangat jarang ya untuk dipakai karena dia juga nefrotoksik ya. Dia mengalami nefrotoksik juga dan juga mengalami neuropati perifer yang sering tuh ya sikloserin ini. Kemudian ada etionamid. Etionamid juga ini kurang lebih ada kemiripannya dengan isoniazid ya, menghambat pembentukan asam mikolat juga. Tapi sayangnya obat ini kurang larut dalam air, ya sehingga ya memang agak sedikit agak kurang disukai gitu ya, karena selain tidak larut dalam air dan juga dia sifatnya mengiritasi lambung, jadi memang agak jarang juga ya penggunaannya. Dan kemudian di sini ada rifabutin, ya ada rifabutin. Jadi ini sebetulnya berasal dari sama-sama seperti rifampicin ya, dari rifamicin dan berkaitan dengan rifampin juga kurang lebih sama ya, di mana memiliki aktivitas yang signifikan terhadap Mycobacterium tuberculosis. Aktivitasnya serupa ya, rifabutin, rifapentin itu aktivitasnya serupa seperti rifampicin ya. Namun mereka itu memang ya seperti anak kembar gitu ya, seperti anak kembar. Ya, seperti anak kembar. Jadi ketika anak kembarnya ini dia mengalami resistensi, jadi kembar yang lain masih bisa untuk mencegah Mycobacterium tuberculosis. Sebetulnya ada satu lagi yang tertinggal ya, yaitu linezolid ya. Linezolid juga bisa untuk diberikan pada terapi second line ya untuk tuberkulosis ya, lini kedua. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami resistensi antibiotik, ya itu linezolid. Nah, teman-teman, ternyata dari pengobatan obat anti tuberkulosis, ternyata ada juga pengobatan yang bisa digunakan untuk untuk kondisi lepra atau kusta. Ya, jadi Mycobacterium lepra ya memang agak jarang ya. Kalau dulu memang sering tuh di Indonesia ya ada endemi lepra ya. Jadi beruntus semua tuh. Jadi ya teman-teman bisa searching yang mengenai lepra ya. Jadi pengobatan lepra itu sendiri sebetulnya kurang lebih sama seperti pengobatan di Mycobacterium tuberculosis karena sama-sama mycobakteri. Hanya saja pengobatan yang digunakan untuk Mycobacterium lepra
itu beberapa yang mungkin teman-teman perlu ketahui, contohnya adalah dapson. Jadi dapson, ya di sini saya tulis, ya dapson, ya. Jadi dapson ini satu golongan dengan sulfonamid, ya sulfonamid. Jadi dia itu bisa menghambat menghambat atau membunuh Mycobacterium lepra. Ya, oke, baik. Kemudian biasanya nanti pada saat pasien mengalami kusta atau lepra, ya, itu biasanya memang terapi awal yang dianjurkan itu tetap kombinasi, karena Mycobacterium itu sudah sulit sekali ya penggunaan diberikan terapinya. Jadi memang biasanya dikombinasi antara dapson, rifampicin, dan clofazimin. Ya teman-teman, kalau besok ada pertanyaan, obat anti TB yang bisa diberikan untuk pasien kusta itu apa? Nah, kita kondisinya obat anti TB itu adalah kategori pertama, jadi jawabannya adalah rifampicin. Ya. Kemudian teman-teman, dapson ini ternyata juga bisa mengobati, ya. Jadi mencegah dan mengobati. Teman-teman kemarin sempat masih ingat kan dengan penjelasan terkait dengan profilaksis PCP, pneumonia carini pneumonia, ya, atau ada juga pneumonia pneumocystis jirovecii. Itu terjadi pada kondisi pasien-pasien mengenai HIV/AIDS. Jadi dapson, ya, dapson ini bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati pasien-pasien yang mengalami yang mengalami PCP. Jadi kalau misalnya kemarin kita berbicara tentang profilaksis PCP itu bisa diberikan cotrimoxazole, kalau misalnya mengobati bagaimana? Yang pilihan utamanya itu adalah dapson. Ya. Oke. Kemudian apalagi ya terkait dengan rifampin atau rifampicin untuk kusta, saya rasa tidak ada perbedaan dengan pengobatan Mycobacterium tuberculosis, ya. Hanya saja biasanya penggunaannya itu memang durasi penggunaannya tidak selama TB, ya, tidak selama TB. Silakan teman-teman bisa mempelajari hal tersebut. Mungkin terakhir deh ya terkait dengan clofazimin, ya. Clofazimin tadi saya sempat tidak saya jelaskan. Jadi clofazimin ini, jadi dia itu mekanismenya memang belum terlalu diketahui, ya, tetapi memang ada keterlibatannya dalam pengikatan DNA dengan harapan ketika DNA Mycobacterium itu bisa dicegah, dibunuh gitu ya, maka tidak akan terjadi Mycobacteri yang lain sehingga mati gitu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk terapi anti Mycobakteri. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.